Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali memanas. Pada Kamis 31 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita Mirzani mengamuk setelah majelis hakim menolak permintaannya untuk memutar rekaman audio sebagai bukti. Ia tiba-tiba berdiri dan menyela jalannya sidang yang telah ditutup, memaksa agar flashdisk berisi rekaman percakapan antara jaksa dan Reza Gladys diputarkan di muka persidangan. Dengan suara tinggi, Nikita Mirzani menyatakan bahwa ia tidak ingin kembali ke tahanan dan mengancam akan memutar sendiri rekaman itu dari ponselnya jika permintaannya tidak dikabulkan. Namun, aparat perempuan berseragam segera menghampirinya untuk menggiringnya kembali ke rutan Pondok Bambu. Nikita Mirzani justru menolak, duduk di kursi penasihat hukum sambil menunjukkan gestur marah dan tetap memegang ponselnya. Ketegangan semakin memuncak saat jaksa mendatangi Nikita Mirzani sambil membawa rompi tahanan berwarna merah. Ketika jaksa hendak memakaikannya, Nikita Mirzani spontan menepis tangan jaksa sambil berteriak bahwa dirinya sudah dikriminalisasi selama 5 bulan dan tidak bisa lagi merawat anak-anaknya. Saat jaksa membentaknya dengan suara keras agar mengenakan rompi, Nikita Mirzani tetap menolak hingga aparat keamanan datang dan membawanya secara paksa keluar ruang sidang. Meski sempat ngotot, ia akhirnya mengenakan sendiri rompi tersebut dan digiring kembali ke rutan dengan pengawalan ketat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Itu sih parah banget ya, zolimnya bener-bener parah, arah banget untuk dokter pelongo-pelongo dan suaminya yang kayak retarded face itu ya. Saya nggak pernah se-harsh ini ke siapapun juga, tapi kali ini kayaknya saya bukan Nikita Mirzani tapi saya ikut sakit hati. Setelah dihadirkan bukti kuat tersebut tapi tetap kejadiannya kayak gitu ya, majelis hakim ya, mungkin bukan hakim ketuanya tapi majelis hakimnya itu sih perlu diaudit KPK. Kalaupun bukan diaudit KPK ya diaudit aja oleh masyarakat luas gitu ya. Rapatkan barisan, jaga-jaga. Kita juga mewanti-wanti kalau nanti terjadi apa-apa amit-amit yang hal-hal yang buruk terhadap kita, terus ada yang bisa mengatur hukum, habislah kita semua. Tempatkan diri kita di tempatnya Nikita Mirzani. Nggak cuma sakit, senep, dikhianati oleh negara. Kita warga Indonesia dikhianati oleh lembaga hukum, dikhianati oleh negara. Itu sakit ya. Rapatkan barisan. Ayo, makin rapat lagi. Sidang Nikita Mirzani hari ini 31 Juli 2025 yaitu agenda untuk mendengarkan saksi dari terdakwa dan JPU. Jadi hari ini baru kita dengarkan kesaksian dari Dr. Oki. Sebentar ya, ada satu pertanyaan yang dari JPU untuk Dr. Oki yang agak aneh ya kan. Bahwasanya Dr. Oki menyatakan bahwa yang sering menghubungi beliau adalah Dr. Reza Gladys sampai 9 kali kalau nggak salah tuh, terus menerus hingga akhirnya adalah pembicaraan antara Dr. Reza Gladys dan Ismail Marzuki, dan adalah kalau kata Nikita Mirzani itu adalah kesepakatan untuk membayar 4 miliar yang anggapan berbeda dari Dr. Reza Gladys itu adalah sebuah pemerasan. Tetapi dia tidak ada kontrak yang jelas gitu ya kan, kontrak jelas atau apa, atau bukti chat WA yang mengatakan ini kesepakatan untuk begini-begini gitu. Tapi kenapa dengan adanya uang 4 miliar tadi si terdakwa NM me-WA Dr. Oki yang katanya sudah resah di WA sama Dr. Gladys, disuruh menanyakan kapan akan ditransfer uangnya. Jadi jika memang itu betul kesepakatan, tentu ada dong kesepakatan tanggal berapa akan melakukan transaksinya. Bukan seperti itu pemikirannya? Oke, kita akan lihat lagi nanti untuk kesaksian dari
JPU Sheila Sokya. Kalau dokter detektif dia tidak hadir karena lagi ke Korea. Jadi siapakah yang akan bisa membuktikan bahwa itu pemerasan atau kesepakatan atau kerjasama seperti endorsement? Kita nantikan lagi. Terima kasih. Ini teh serius, kasus skincare nggak udah-udah ya. Saban minggu sidang, minggu kemarin sidang, minggu ini sidang, hadirin saksi, hadirin terdakwa. Yang bikin gue gemes nontonnya tuh nggak apa? Pendukungnya yang adu bacot, teriak-teriak di persidangan, teriak-teriak setelah persidangan. Apa sih yang kalian ributin? Gak capek apa? Kita aja yang nontonnya capek, apalagi kalian yang ada di sana. Nih, buat Pak Hakim, Pak Jaksa, ya siapapun petinggi yang ada di sana gitu ya. Saya tahu, Bapak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau Bapak bekerja dengan hati nurani, insya Allah kasus ini bisa cepat selesai dan kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena kalau semakin panjang kasus ini, kita masyarakat Indonesia, masyarakat awam juga dibikin bingung ya. Kira-kira mana yang benar dan mana yang salah. Dan jangan sampai kasus skincare ini menyita banyak perhatian publik sehingga kita lupa masih banyak kasus-kasus gede di Indonesia. Contohnya mega korupsi yang sampai sekarang juga kita belum tahu ujungnya seperti apa. Jadi tolong ya, semoga Pak Hakim, Pak Jaksa, Bapak apapun yang ada di sana dan Bapak siapapun yang ada di sana yang punya kewenangan, semoga bisa bekerja berdasarkan hati nurani. Oke? Oke dong Pak. Terkait persidangan Nikita Mirzani tadi dengan agenda pemeriksaan saksi, itu masih agenda JPU ya. JPU menghadirkan saksi Dr. Oki sebagai saksi dari JPU. Nah sebenarnya kalau JPU membawa saksi berarti ya ini bisa memberatkan seorang terdakwa ya, karena saksinya dihadirkan oleh JPU. Nah tetapi tadi kita lihat di persidangan dipertanyakan lagi masalah BAP-nya oleh jaksa penuntut umum. Fungsinya untuk apa? Untuk mengingatkan kembali bahwa keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang didapat dari Dr. Oki itu dipertanyakan lagi sehingga mempunyai kekuatan nanti di persidangan. Karena bukti persidangan yang kuat itu adalah keterangan saksi saat di persidangan di bawah sumpah. Nah itu ya, makanya dipertanyakan lagi isi BAP-nya. Nah ada sedikit tadi yang dijelaskan oleh Dr. Oki terkait masalah brand ambassador. Tetapi kalau kita simak dari BAP-nya tidak ada mengarah ke brand ambassador. Nah tapi itu nanti itu penilaian dari majelis hakim terhadap keterangan saksi ini ya. Nah yang kedua yang ingin saya komentari ya, sangat sayang sekali ini terjadi lagi ya, pembahasan masalah BPOM produk yang benar-benar tidak menyangkut ke substansi perkara ini ya, yaitu saksi Oki ini dihadirkan bukan sebagai saksi ahli ya, tapi saksi yang akan memberikan keterangan terkait perkara yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Kalau mempertanyakan masalah produk, bukan wewenang dari Dr. Oki, karena Dr. Oki ini dihadirkan bukan sebagai ahli. Nah itu intinya ya. Jadi sangat sayang sekali ya, agenda yang dilewati ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu terdakwa ini agar dia lepas dari segala tuntutan jaksa penuntut umum seperti itu ya. Tetapi bisa kalian simak tadi dari pertanyaan-pertanyaan, kenapa terlalu sering menyerang terkait masalah produk. Setelah mantengin sidangnya Reza Gladys versus Nikita Mirzani, aku bisa menyimpulkan bahwa Nikita Mirzani yang 100% salah. Kenapa? Ya harusnya Nikita Mirzani itu jangan bilang si Reza Gladys itu abu-abu, puji aja gitu kan harusnya. Reza Gladys, kamu putih, tapi sayang putih tua.